Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Novita dengan NIM 10.1 12.82 02 5059 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat A Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai penyakit diare. Nah, sebelumnya, tahukah kalian apa itu penyakit diare? Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Terdapat 3 mekanisme terjadinya diare. Yang pertama, gangguan osmotik. Makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbullah diare. Yang kedua, gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat kemudian menjadi diare. Yang ketiga, gangguan motalitas usus yang mengakibatkan hiperperistaltik. Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Sebaliknya, jika peristaltik menurun, akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan yang selanjutnya akan menimbulkan diare pula. Diare dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu diare akut. Diare akut yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari, umumnya kurang dari 7 hari. Akibatnya adalah dehidrasi, sedangkan dehidrasi merupakan penyebab utama kematian bagi penderita diare. Kemudian terdapat disentri. Disentri yaitu diare yang disertai darah dalam tinjanya. Akibat disentri adalah anoreksia, penurunan berat badan dengan cepat, dan kemungkinan terjadinya komplikasi pada mukosa. Dan yang terakhir, diare persisten. Diare persisten yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari secara terus-menerus. Akibat diare persisten adalah penurunan berat badan dan gangguan metabolisme. Berikut beberapa gejala utama yang sering terjadi pada penderita diare, yaitu umumnya terjadi kembung atau kram perut, perasaan mendesak ingin buang air besar, konsistensi BAB yang lembek atau cair, dan biasanya disertai mual dan muntah. Namun, terdapat gejala lain yang lebih serius yang biasanya terjadi pada penderita diare, yaitu seperti kehilangan nafsu makan, terdapat darah dalam tinja, terjadi penurunan berat badan yang drastis, dan biasanya disertai dengan demam. Penyebab yang paling umum pada diare yaitu akibat usus yang terinfeksi oleh bakteri, virus, dan parasit. Namun, diare juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan penyerapan makanan atau disebut malabsorpsi, keracunan bahan kimia atau racun yang terkandung dalam makanan, alergi, imunodefisiensi yaitu kekebalan tubuh yang menurun, dan penyebab lain seperti penyalahgunaan obat pencahar, penyalahgunaan alkohol, dan efek samping antibiotik. Untuk pengobatan diare yang paling utama yaitu penderita diare dapat meminum cairan elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare, dan selama terjadi diare, penderita diare dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang lunak. Namun, selain itu juga, untuk kondisi yang lebih serius, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan seperti obat antibiotik, obat pereda nyeri, dan obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Untuk membantu mempercepat pemulihan diare, penderita diare juga mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung probiotik seperti yogurt dan Greek yogurt. Untuk mencegah diare, penderita diare dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur, serta hindari konsumsi makanan dan meminum air yang tidak dimasak hingga matang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan materi yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.